Lihat dulu nih tuh. Ini Bang Willy, ini pelajaran yang harus Bang Willy lewati. Ini namanya shock terapi yang ada di rumah Ijaz. Begini Pak Ustadz, wah itu aja ngeri, serem banget Pak Ustadz. Bambu runcing. Ini kawat berduri. Ini buat apaan Pak Ustadz? Wah kalau gini enggak deh, balik aja. Saya ini udah siapin shock terapi buat Bang Willy. Dan shock terapi ini semua adalah pengaplikasian dari hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana azab dan siksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, abang baru ngeliat dong keringat sampai basah nih buat bajunya. Hah? Abang kenapa abang takut? Apa? Sangat takut, sangat takut. Jadi semua yang abang lihat, mana yang abang pilih? Ya sih tidak mau semuanya Pak Ustadz. Gak mau semuanya. Pak Ustadz. Saya mintanya Bang Willy masuk ke dalam lubang tersebut. Bang, sekarang ini Bang, sebelum abang tentuin pilihan, ya sekarang abang boleh pilih deh. Abang muter-muter lihat nih, abang yang mau yang mana. Emang harus berjalan Pak Ustadz. Iya, nggak bisa. Ayo silakan. Ini nggak boleh. Coba Bang, jadi pegang-pegang Bang. Ya, Jadi saya nggak boleh tahu Pak Ustadz. jangan dibuka, ya. Kan tadi saya bilang, kalau nggak pecahan beling, kalau nggak paku-paku besar. Abang mau yang mana? Mau kotak bara, duri, apa bambu runcing, apa kotaknya masih belum kebuka? Abang masuk mana? Ayo Bang, cepetan Bang. Saya pengen tahu yang ini tuh. Abang pilih yang ini, yang belum kebuka. Jadi abang nentuin pilihan ke sana. Yakin ente? Insya Allah yakin Pak Ustadz. Jadi ente udah pilih yang kotak yang ditutup? Iya karena ini, waduh Pak Ustadz enggak deh. Kalau yang ini enggak deh, saya mendingan mundur Pak Ustadz. Serius. Ya udah kalau ente mau yang pilih yang itu. Sengaja dilepas dulu. Ayo, selain ente lepas. Nggak boleh dipakai aja nih Bang. Nggak bisa bang. Sekarang abang siap-siap. Abang udah nentuin pilihan. Abang harus ngelakuin. Abang harus lompat dengan dua kaki berbarengan di dalam sana. Pokoknya abang lompat, abang baru tahu apa isinya. Ya bang ya. Ayo Bang Willy, Banyak istighfar. jangan kebanyakan mikir. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, kaki saya ini Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sakit banget kakinya bang. Wah, sakit ya Allah. Sakit banget kakinya bang. Sakit banget Bang. Astagfirullah. Darah semua. Darah. Astagfirullahaladzim. Santri, dibantu. Bantu duduk, bantu. Ayo, angkat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Pak Ustadz. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Pak Ustadz. Darah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, darah Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Darah ya Allah. Pak Ustadz, darah. Allahu Akbar. Darah
Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kali sakit kali Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Waktu abang terjun di situ bang, lompat di situ. Tajam Pak Ustadz, Berasa tajam. tajam bang. Tajam Pak Ustadz, ini Pak Ustadz darah semua Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ada Tolong. berasa yang nusuk bang, kaki Ada bang. Pak Ustadz, ada ini lihat Pak Ustadz, darah semua. Bang, bang, sekarang abang lihat ke bawah bang. Astagfirullahaladzim. Abang sekarang lihat ke bawah bang. Lihat ke lubangnya bang. Abang lihat bang. Ada apa di dalam situ bang? Ada pisau besar. Ada beling. Hah? Ada paku. Apa yang abang lihat? Gak ada Pak Ustadz. Pegang pakai tangan coba. Pusat coba pegang. Ada apa di situ? Hah? Ya Allah. Ada apa bang? Apa daun doang Pak Ustadz. Ada yang luka? Ada yang sobek kaki abang? Gak ada Pak Ustadz. Hah? Gak ada. Jadi kesakitan bang. Kenapa ini Pak Ustadz? Ini kenapa? Kok ada darah? Yang abang bilang darah. Ini lihat. Ini cuma pewarna doang, Pak. Cuma pewarna doang yang terlebih dahulu. Saya kira ada belingnya Pak Ustadz. Saya kira ada beling atau paku atau beling Pak Ustadz. Ini baru perumpamaan di dunia doang bang. Abang udah begitu takut banget bagaimana nanti di neraka Allah yang lebih dahsyat lagi azabnya. Makanya kenapa banyak orang yang meninggalkan ibadah yang dibarukan Allah. Karena mereka nggak ngelihat pahala. Seandainya mereka ngelihat pahala setiap kebaikan yang mereka lakukan, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Tapi karena mereka nggak lihat pahala, karena mata hati mereka tertutup dengan dosa dan kemaksiatan, akhirnya mereka meninggalkan sesuatu yang dipadukan Allah. Kenapa mereka bisa begitu semangat berbuat dosa? Karena mereka juga nggak lihat azabnya Allah. Makanya abang nggak pilih tuh yang kebuka tadi. Yang abang pilih yang tertutup. Karena abang mungkin berpikir mungkin aja ini ringan. Saya bingung Pak Ustadz. Pelajaran apa yang abang dapat? Saya takut Pak Ustadz. Hah? Saya takut, saya mau tobat benar-benar. Saya mau tobat benar-benar. Jangan cuma tobat di rumah hijrah doang, nanti keluar begitu lagi. Ya, Bang, ya, abang siap buat belajar lagi, Bang. Siap. Saya Udah, udah sekarang. niat belajar. Istirahat aja dulu Bang Fadil. Iya, Ya. sejak Basah sebadan-badan ya, santri di bawah Basah, istirahat. Bang, sini juga basah Ya. semua. Ayo, diangkat aja. Dibantu Ya. aja. Ini kakinya nggak sakit nih. Nggak apa-apa sambil jalan. Ambil di pokoknya dilemas mungkin cuma, ayo. Kok ada gini-ginian Pak Ustadz? Sekarang abang lihat begini takut. Jelas Pak Ustadz. Hah? Jelas lah. Tapi selama abang lakukan kejahatan, menggunakan senjata tajam juga kan? Betul. Apa yang biasa bang? Saya paling cuma pakai pisau doang Pak Ustadz. Soal apa? Ya kayak pisau dapur yang ada aja saya gunakan. Biasanya abang pakai, abang tusukin apa abang putusin tangan orang, apa buat apa? Paling buat besok Pak Ustadz. Tusuk, Iya. malak. Iya. Terus abang nggak ngerasain bagaimana rasanya tuh orang yang abang tusuk sakitnya? Saya nggak ngerasain Pak Ustadz. Kan saya pakunya. Maksud Ya saya- udah melakukan saya udah saya tinggalin aja. Maksud saya enteng ngebayangin nggak bagaimana rasanya tuh orang ketika ditusuk? Udah, sekarang ada mau praktekin. Ayo santri masuk, pegangin. Sini bang, berarti sini bang. Jangan jauh-jauh bang. Hati-hati. Hati bang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Itu Pak Ustadz, wah. Itu Pak Ustadz. Ini kita bawa kita, betul nih bang. Cukup Pak Ustadz. Tolong bang, tolong jangan mau kayak gini bang. Tolong bang, udah bang. Tolong lah bang. Tolong bang. Gua kalau bisa nangis nih bang. Gua kalau bisa. Ya Allah, mah, tolong dong mah.
Astagfirullahaladzim, Bang. Tolong Bang Willy. dong, Pak Ustadz. Udah, Pak Ustadz. Bang Willy. Astagfirullahaladzim. Bang Willy dengerin saya dulu ya. Bang Willy katanya mau Tolongin, berubah. Pak Ustadz. Bang Willy udah janji sama mamanya. Ayo cepetan Bang Willy, cepetan. Ya, Ustadz, tolong Pak Ustadz. Cepat, Pak Ustadz. Sama Mama, Bang. Tolong dong, Bang. Bilangin dong, Bang. Coba, Bang. Ikut, Bang. Ini nggak bisa Bang Willy, ini nggak bisa. Tapi nggak kayak Mah. Tolong dong, Mah. Ini nggak perlu kayak gini. Bang Willy kalau takut Bang Willy tutup aja matanya ya. Tutup aja matanya nih Bang Willy. Ayo, pakai. Udah, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Oh, harus begini sih. Ya Allah, udah. Tolong. Bang Willy. Bang Willy udah percaya aja sama saya Bang Willy. Bang Willy udah Bang. Sini, taruh tangan. Ayo Bang Willy. Pegang. Allah. Awas pegang. Ya Allah. Kita Ya Allah. Kanan. Bang Astagfirullahaladzim. Willy, lihat dulu sini. Tolong. Bang Willy lihat dulu, pedangnya Ustaz. Lihat. Ya, Lihat ya. Gua nggak mau, udah. Tolong ya Allah. Allah, tolong. Udah. Nggak tega lihat anak saya tangan dipotong gitu, nggak tega. Saya nggak tega, tapi saya pengen anak saya insaf. Astagfirullahaladzim. Bang, ikhlasin Bang. Ya Allah. Siap ya Bang? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siap Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Akbar, ya Allah. Allah. Ya Allah, tangan gue. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya Allah, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tangan saya mana, Pak Ustaz? Tangan saya, Pak Ustaz. Allah. Mana tangan Bang Willy yang gue kemana? Hah? Aduh, Pak Ustaz. Kan teriak-teriak dulu, tangannya putus. Pak Ustaz kan tadi langsung yang golok, Pak. Bener-bener, Pak Ustaz. Emang tadi abang rasain apa Bang? Yang saya rasain memang benar-benar putus, Pak Ustadz. Pak Ustadz langsung hantam tadi pakai pedang, Pak Ustadz. Allah Akbar. Jadi abang ngerasain abang Putus, dihantam pedang, putus. Iya, saya rasain tadi putus. Putus, Pak Ustadz. Bang, Ya Allah. yang saya pukul di tangan abang ini berhubung bisa. Ya Allah, Bang. Ini belum seberapa, belum lagi nanti azab Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat di neraka kalau abang nggak mau tobat. Gimana Bang? Saya kapok, Bang. Abang udah belajar luar biasa di sini Bang. Willy, Iya. istirahat aja deh. Nanti Bang banyak Willy. ya. Bang Willy sekarang istirahat dulu Ya, Bos. karena masih ada Iya, pelajaran lagi yang harus Bang Willy pelajarin ya. Iya, Bang. Ya Bang Willy ya. Ya sekarang kita berdiri dulu. Ya. Santri mana dibantu? Santri. Ya Allah. Ya kan. Bang Willy. Sekarang Bang Willy ada di atas lembaran kain kafan. Keranda. Dan sebentar lagi abang akan kita bungkus, kita kafan. Abang siap buat bertemu dengan kematian? Bisa, Pak Ustadz. Maaf. Oh, ini ada gini-gini, Bang. Ini tuh, setelah ada gini-ginian, ini apa-apa? Saya mau nggak mau, saya mau mati. Masih kayak gini. Allahu Akbar. Istighfar, ente istighfar. Gua nggak mau, gua mendingan pulang, udah gitu aja cukup. Kan nggak ada yang gini-ginian Bang, udahlah cukup Bang. Ya, saya Nggak ada ngerti, yang Bang. gini-gini lah. Saya ngerti, tapi ini kalau abang nggak belajar begini, abang nggak bakalan ngerti. Abang harus melewati dulu. Abang Masa harus dikuburin? Nggak gitu juga Bang. Willy, Iya Bos. ente jangan kebanyakan menolak. Ya tapi kan saya nggak dikuburin juga Bos. Kalau sekarang ente nolak belajar mati, nanti pada saatnya datang kematian yang sebenarnya, ente nggak akan bisa nolak datangnya kematian. Emang ente bisa nolak malaikat Israel mencabut nyawa? Ya bisa Bos. Ini kesempatan harusnya ente jadiin sebagai bekal, sebagai asbab buat ente bisa ingat dengan Allah.